Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan kasus mengenai inflasi dan deflasi yang ada di suatu negara. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Iksan, rekan tim saya ada Arya Zain dan Malik Endang Zuana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi yaitu hal yang biasa terjadi pada setiap negara yang mempengaruhi sistem finansial secara menyeluruh. Jika Anda adalah pelaku bisnis, kedua hal ini juga menyangkut standar kebijakan terkait harga produk yang akan dirilis pada usaha Anda. Dapat dikatakan inflasi selalu berkaitan dengan harga yang semakin meningkat. Sebaliknya deflasi merupakan penurunan harga yang dijual masyarakat. Peningkatan dan penurunan harga pasar ini sangat ditentukan oleh kedua hal yang telah dibahas sebelumnya. Dan selanjutnya, inflasi. Next. Pengertian dari inflasi adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Namun, peningkatan ini tidak terjadi pada satu barang saja, melainkan untuk semua produk. Jadi, semakin banyaknya uang yang beredar dalam waktu tersebut, semakin naik harga barang yang dijual, namun inflasi tidak hanya terjadi pada satu barang saja, melainkan secara menyeluruh. Next. Baiklah, ada faktor penyebab terjadinya inflasi. Kenaikan harga barang terus-menerus atau inflasi terjadi bukan tanpa sebab. Secara umum, ada beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi antara lain, yaitu meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Saat permintaan naik, namun stok atau supply terbatas, pasti akan terjadi lonjakan harganya. Dua, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan harga bahan baku maupun upah pekerja. Dari situlah proses produsen akan mengambil tindakan mengerek harga jual barang atau jasa. Dan yang ketiga, saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi, maka ketika jumlah uang yang ada di masyarakat meningkat 2 kali lipat, harga barang pun akan mengalami peningkatan yang setara. Hal ini disebabkan karena kenaikan daya beli masyarakat, tetapi stok barang tetap statis. Dan selanjutnya, ada deflasi. Deflasi, pengertiannya keadaan sebaliknya dari inflasi, yaitu penurunan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan terjadi dalam waktu yang lama. Saat hal ini terjadi, baik produsen maupun konsumen akan kesulitan mendapatkan keuntungan, kecuali harus menurunkan harga produknya. Walaupun harga barang turun, rasio keuangan masyarakat juga rendah karena kurangnya uang yang beredar di masyarakat. Jadi barang tersebut juga tidak akan terjual. Dan ada selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya deflasi. Yang pertama, menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika jumlah uang yang beredar menurun, penurunan harga barang terjadi dan tingkat bunga mengalami kenaikan. Para produsen kehilangan minat untuk melakukan produksi, sehingga barang yang tersedia di pasaran menjadi berkurang. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami surplus. Surplus merupakan kondisi ketika selisih pengeluaran dan pendapatan dalam tahun yang bersangkutan menjadi berlebih atau bernilai positif. APBN yang mengalami surplus harus ditahan dan tidak dibelanjakan dalam periode yang cukup panjang. Kalaupun APBN harus dikeluarkan, tujuannya hanya untuk membayar utang pemerintah kepada bank. Yang ketiga, berkurangnya permintaan terhadap hasil produksi.
Sebagian perusahaan atau bisnis tidak mengkalkulasikan jumlah hasil produksinya. Ketika produk yang dihasilkan berlebihan, sedangkan daya beli masyarakat terhadap barang tersebut rendah, tak khayal jika produk menjadi tidak laku. Inilah yang akhirnya akan menimbulkan deflasi. Yang keempat, jumlah produksi barang yang sama terlalu banyak. Momen ini terjadi ketika sejumlah perusahaan bersaing dengan memproduksi barang atau menawarkan jasa yang sama. Persaingan membuat setiap perusahaan berlomba-lomba menawarkan harga yang lebih rendah untuk menggait pembeli. Meskipun ini dapat dikatakan sebagai teknik bisnis, tetapi penurunan harga yang terus-menerus kurang baik untuk kondisi perekonomian. Next. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi dan deflasi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu melakukan penghematan pengeluaran pemerintah yang akan nantinya menurunkan harga, hingga menaikkan tarif pajak guna mengurangi tingkat konsumsi. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter, kebijakan di bidang keuangan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan. Pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, serta menetapkan persediaan uang kas pada bank. Selain itu, perlu juga diterapkan kebijakan diskonto dan kebijakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, mengurangi suku bunga. Dengan suku bunga yang ada, orang-orang nantinya akan lebih memilih menyimpannya sendiri. Dengan sirkulasi uang yang besar di masyarakat, ini akan meningkatkan jumlah barang yang dibeli. Lalu menerapkan kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter yaitu untuk memperkecil laju deflasi. Produsen harus diberikan batasan saat memproduksi barang atau jasa, sehingga nantinya pengurangan jumlah barang akan menyebabkan kenaikan harga. Penyebab inflasi dan deflasi. Next. Penyebab inflasi dan deflasi, baik inflasi maupun deflasi, tentu disebabkan oleh banyak faktor inflasi. Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadi inflasi, yakni pemerintahan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, ketidakseimbangan antara pemerintahan dan penawaran, inflasi ekspektasi atau perilaku masyarakat yang sering memprediksi keadaan perekonomian, lalu kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia, misalnya saat kerusuhan pada tahun 1998. Sementara itu, deflasi terjadi karena 3 faktor, yakni perubahan struktur di pasar modal, terlalu banyak barang yang sama yang diproduksi dalam satu waktu, dan yang terakhir penurunan permintaan. 3 hal ini yang mempengaruhi terjadinya kurangnya mata uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, masuk ke kasus terkait, kita ketahui bahwa terjadi krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998. Fakta bahwa inflasi pada dasawarsa 1960 pernah mencapai lebih dari 635%, yaitu merupakan pengalaman pahit bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah berusaha untuk mengendalikan laju inflasi dan variabel-variabel ekonomi mikro lainnya melalui strategi pembangunan jangka panjang terarah dengan terencana yang dimulai pada tahun 1969. Hasilnya, inflasi berada di bawah pada level 10%. Dornbusch-Fischer pada tahun 1903 menggolongkan tingkat inflasi rata-rata di Indonesia dekade 1970 dan 1980-an dalam rentang moderat yaitu 15% dan 30%. Sepanjang dekade 1960-an, inflasi rata-rata sebesar 196,08% dengan tingkat paling parah terjadi pada tahun 1966, yaitu mencapai 635%. Fenomena inflasi di Indonesia ini banyak sekali dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan uang beredar melesat hingga 115% dan menjadi penyebab utama meningkat inflasi tahun 1998 yang mencapai 76,6%.
Selama Juli hingga Desember 1997 rupiah mengalami depresi yang sangat besar. Pelemahan rupiah pada awalnya terjadi setelah investor menarik dananya dari Indonesia. Kondisi itu diperparah karena banyak perusahaan meminjam dalam bentuk valuta asing. Dalam kondisi rupiah yang jatuh terhadap dolar, porsi utang mereka berlangsung membengkak. Pemerintah dan Bank Indonesia kemudian memperketat kebijakan moneter dan fiskal untuk mengatasi kondisi tersebut. Suku bunga SBI dinaikkan menjadi 11% menjadi 30%. Gebrakan ini dinamakan dengan gebrakan Sumardi yang dilakukan pada tahun 1987 untuk menjaga efek devaluasi. Kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi resesi ekonomi pada tahun 1998. Saat itu pemerintah sampai harus meminta bantuan dana moneter internasional atau yang kita sebut IMF pada Oktober 1997. Meski belakangan bantuan lembaga keuangan global itu tak banyak membantu Indonesia, bahkan situasi seperti lepas kendali di pertengahan tahun 1998. Yang pertama, rupiah itu pernah jatuh. Krisis ekonomi di Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara. Dampak resesi ekonomi seperti efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi di semua Asia Tenggara. Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah tertutup pada level 4.850 dolar AS pada tahun 1907, meluncur dengan cepat ke level sekitar 17.000 per dolar AS pada 22 Januari 1998, yaitu mengakibatkan rupiah terdepresiasi menjadi lebih dari 80%. Yang kedua, yaitu utang luar negeri membengkak. Salah satu faktor memperparah penyebab resesi ekonomi adalah besarnya utang luar negeri Indonesia dalam valuta asing, baik utang pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta. Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 1.308 miliar dolar AS, sekitar 72, miliar dolar AS adalah utang swasta yang 2/3-nya adalah jangka pendek, di mana sekitar 20 miliar dolar AS akan jatuh tempo di dalam tahun 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 miliar dolar AS. Faktor yang ketiga yaitu ada pasar modal menjadi anjlok. Anjloknya rupiah secara dramatis menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok. Bank-bank nasional dalam negara kesulitan besar dan peringkat internasional bank-bank besar. Bahkan juga surat utang pemerintah terus merosot ke level di bawah jang atau menjadi level sampah. Di pasar modal IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan dan Bursa Efek Jakarta atau BEJ yaitu menjadi anjlok ke titik terendah yaitu dengan angka 292,12 poin. Sementara kapitalisasi pasar menciut drastis dari 226 triliun menjadi 1.906 triliun pada awal Juli 1998. Selanjutnya yaitu faktor yang selanjutnya adalah banyak perusahaan yang bangkrut dan mengalami PHK terjadi pada seluruh masyarakat Indonesia. Ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga konglomerat yaitu menjadi bangkrut. Sekitar 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga menjadi insolvent atau notabene-nya menjadi bangkrut. Sektor yang terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK. Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960. Yakni sekitar 20 juta orang atau 20% lebih dari angkatan kerja. Akibatnya PHK dan naiknya harga-harga dengan cepat ini, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat mencapai 50% dari total penduduk. Lanjut yaitu ekspor menjadi melemah. Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis ternyata sangat terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah akibat beban hutang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan
trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Selama periode Januari sampai Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1% dibandingkan periode sama 1997. Sementara ekspor non-migas hanya tumbuh 5,36%. Untuk faktor yang terakhir yaitu di mana Presiden Soeharto turun setelah 32 tahun berkuasa karena resesi ekonomi berlanjut lagi menjadi krisis sosial, kemudian ke krisis politik yang memaksa Presiden Soeharto saat itu harus meletakkan kekuasaannya yang sudah diduduki sejak tahun 1965 dan digantikan wakilnya B.J. Habibie. Krisis yang membuka borok-borok kerapuhan fundamental ekonomi ini dengan cepat merambah ke semua sektor. Banyak perusahaan besar di era Orde Baru belakangan ini diketahui tak memiliki fondasi yang kokoh. Dan baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Secara umum, inflasi merupakan kondisi ketika barang dan jasa mengalami kenaikan harga dalam kurun waktu tertentu yang cenderung panjang. Kejadiannya tidak hanya mempengaruhi satu barang dan jasa, tapi semuanya akan ikut mengalami kenaikan. Jika inflasi terjadi ketika barang dan jasa mengalami kenaikan harga, deflasi merupakan kebalikannya. Deflasi juga harus dikendalikan, sama seperti inflasi, karena bisa menyebabkan hal-hal yang dapat berujung pada ketidakstabilan ekonomi. Meskipun demikian, deflasi tidak selalu berdampak negatif. Jika laju deflasi terus dikendalikan dan tidak melebihi angka 10% setiap tahunnya, maka kondisi perekonomian negara membaik. Hal itu dikarenakan deflasi mampu menguatkan nilai tukar mata uang suatu negara. Inflasi dan deflasi terkadang menjadi peristiwa yang sulit dihindari dalam bidang usaha dan bernegara. Maka dari itu, mengetahui pengertian inflasi dan deflasi sekaligus mempelajari penyebabnya harus dilakukan oleh pemilik perusahaan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.